Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 23 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 21. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kasih Allah. Semua orang tentu ingin hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.
Semua orang pasti juga ingin untuk berusia panjang agar dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kebahagiaan adalah tujuan dari setiap usaha dan kerja keras manusia. Takkan ada yang akan menolak untuk hidup bahagia di dalam hidupnya. Saudara beriman sekalian, Yesaya menceritakan kepada kita gambaran kehidupan yang penuh dengan berkat. Yesaya menceritakan kehidupan yang selalu diidamkan sekaligus diperjuangkan oleh setiap manusia dan bangsa di muka bumi, yakni kehidupan yang makmur, damai, dan usia yang panjang. Sungguh kehidupan yang diceritakan oleh Yesaya adalah bentuk kehidupan yang penuh dengan berkat dan cinta Allah. Kehidupan yang diceritakan Yesaya adalah kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh manusia di bumi ini. Indahnya kehidupan itu juga dijaga oleh Yesus sebagaimana kita dengarkan pada bacaan Injil hari ini. Yesus tidak membiarkan kematian datang menghancurkan kehidupan. Kepada seorang pegawai istana yang memiliki iman kepadanya, Yesus memberikan bukti nyata bahwa buah dari iman adalah kehidupan. Berlandaskan iman, kehidupan dijaga, dirawat, dan dipelihara. Jika iman dinyatakan dalam perbuatan, maka kematian tidak akan dapat mengalahkan kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, janganlah pernah kehilangan iman dan harapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah bahwa dalam situasi yang sesulit apapun, kasih Tuhan tetap mengalir dan terberi kepada kita semua. Kita jauh lebih mudah untuk melihat terang Allah ketika kita sementara berada di dalam kegelapan. Kita perlu berusaha lebih keras untuk melihat terang Allah ketika kita berada di dalam kesuksesan. Ketahuilah bahwa terang Allah tak pernah menyingkir dari hidup kita. Hanya saja kita yang kadang-kadang lupa bahwa terang Allah senantiasa menyala di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.